Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Yunitasari, guru IPA di SMP Negeri 3 Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kali ini saya akan berbagi praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi dari salah satu kegiatan pembelajaran saya. Pada awal pembelajaran, saya belum mengetahui tentang minat belajar, kesiapan, maupun profil siswa. Oleh sebab itu, saya melakukan asesmen diagnostik awal secara sederhana untuk memetakan hal tersebut agar saya bisa mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar siswa. Pada tes awal ini, saya menggunakan Google Form serta meminta siswa menuliskan deskripsi mengenai diri dan minat mereka. Dari tes ini, saya mendapatkan informasi bahwa siswa saya memiliki beberapa tipe belajar, diantaranya adalah visual, audiovisual, maupun kinestetis. Selain itu, saya juga bisa mendapatkan informasi tentang kemampuan mereka yang berbeda, khususnya dalam hal pengamatan dengan menggunakan mikroskop, di mana siswa saya ada yang sudah cukup mahir menggunakan mikroskop, tetapi ada juga yang masih belum bisa sama sekali. Hal lain yang saya pelajari, ternyata materi jaringan tumbuhan selama ini itu sangatlah abstrak, sehingga sering membuat siswa jenuh dan tidak menyenangkan dalam pembelajarannya. Di sisi lain, saya sebagai warga Jepara sangat prihatin dengan fenomena di kalangan pelajar yang saat ini banyak yang tidak berminat dengan keterampilan mengukir kayu. Kemudian terbesitlah sebuah ide untuk mengkontekstualkan materi tentang jaringan pada tumbuhan ini dengan pengembangan motif ukir Jepara yang merupakan kearifan lokal budaya Jepara. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, maka saya melakukan praktik baik berupa pengembangan motif ukir kayu Jepara melalui pembelajaran IPA berdiferensiasi pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dalam mewujudkan merdeka belajar. Jadi, melalui pembelajaran IPA berdiferensiasi dengan mengangkat materi jaringan pada tumbuhan ini, saya mengajak siswa untuk menciptakan motif ukir kayu Jepara yang lebih kontemporer, sehingga mereka tidak hanya sekedar belajar IPA, tetapi bisa memanfaatkan ilmu IPA yang sudah mereka dapatkan untuk pengembangan kearifan budaya lokal sekitar mereka. Berikut langkah-langkah dari praktik baik yang saya lakukan. Dulu di bab 1 kalian sudah pernah belajar tentang ilmu sains, itu salah satunya adalah mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan. Ya? Nah, apa yang bisa dilihat dari struktur dan fungsi jaringan? Itu kalian bisa melihat jaringan-jaringan bahwa sebenarnya di dalam tumbuhan, ya, ada jaringan-jaringan yang bentuknya itu luar biasa bagusnya. Dengan mengakses internet, siswa diajak untuk menganalisis tipe bentuk jaringan tumbuhan seperti apa yang cocok diterapkan pada ragam ukir. Dari proses ini, saya berharap siswa menemukan inspirasi untuk motif ukir yang nanti akan mereka kembangkan. Padahal kalau kalian perhatikan, banyak ukiran Jepara yang hampir mirip dengan adalah tekstur dari tumbuhan. Seperti ini juga, ini namanya apa? Profil ya, kalau di Jepara ya, yang bisa ukir, yang bisa nata. Profil ini adalah tekstur dari ini tadi loh. Jadi sebenarnya ukiran Jepara itu bisa dikembangkan dengan menggunakan motif-motif dari sel-sel tumbuhan. Ya, sebenarnya bisa. Nah, itulah tugas kaum muda, termasuk kalian nanti. Kamu kan belajar IPA, jangan cuma belajar IPA kok. Kamu belajar tentang struktur jaringan. Tapi nanti struktur jaringan itu caranya supaya bisa dikembangkan menjadi motif pikiran. Langkah kedua, saya meminta siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka terkait materi bentuk dan fungsi jaringan tumbuhan sesuai gaya belajar siswa. Selanjutnya, secara berkelompok, saya meminta siswa melakukan pengamatan dari beberapa sel tumbuhan menggunakan mikroskop, sambil kemudian mereka mengumpulkan aset gambar-gambar yang mereka temukan.
Pada proses ini, kelompok yang belum mahir dalam melakukan pengamatan mendapatkan bimbingan langsung oleh guru, sedangkan yang sudah mahir dalam proses pembuatan preparat maupun dalam pengamatan objek akan lebih dibebaskan oleh guru untuk melakukan eksplorasi. Proses yang keempat adalah siswa diminta membuat sketsa motif ukir menggunakan jaringan tumbuhan. Siswa yang memiliki minat menggambar dapat membuat pola secara langsung, sedangkan yang memiliki kemampuan memanfaatkan IT dan tidak memiliki kemampuan untuk menggambar dengan baik dapat menggunakan media Canva dalam mendesain motif ukir mereka. Berikut merupakan motif ukir anatomi yang didesain oleh siswa melalui media Canva. Tahap selanjutnya adalah proses mengukir. Tidak semua siswa bisa mengukir. Bagi kelompok yang memiliki anggota yang bisa mengukir, maka mereka bisa melanjutkan proyeknya dengan kemampuan mereka sendiri. Tetapi bagi yang tidak memiliki kemampuan mengukir, maka mereka bisa meminta bantuan dan arahan dari orang tua maupun praktisi ukir yang ada di lingkungan sekitar mereka. Ukiran yang sudah jadi kemudian di-finishing dengan menggunakan cat semprot, pelitur, ataupun cat kayu biasa yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Siswa kemudian mendapatkan umpan balik dari praktisi ukir untuk mengetahui kualitas dari karya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yafa dari SMPN 3 Gedung merasa senang belajar IPA dengan metode diferensiasi. Karena saya jadi bisa belajar sesuai dengan minat dan cara belajar saya sendiri, sehingga saya bisa lebih aktif untuk berkarya. Pembelajaran ini juga memberikan pengalaman lebih tentang motif ukir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainal Arifin sebagai guru prakarya di SMP Negeri 3 Gedung sekaligus praktisi ukir Jepara memberikan apresiasi positif terhadap Ibu Dwi Yunitasari atas idenya dalam membimbing siswa untuk menciptakan motif ukir dengan inspirasi dari struktur jaringan tumbuhan saat pengamatan di pembelajaran IPA. Semoga ini dapat menginspirasi siswa-siswa sehingga lebih mencintai seni ukir Jepara dan dapat bermanfaat bagi pengrajin ukir di Jepara pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan. Pembelajaran IPA berdiferensiasi ternyata menjadikan siswa mampu mengembangkan motif ukir baru yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan yang mereka pelajari. Sekian, saya Dwi Yunitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.